tanggal 14 November 2021 memiliki catatan secara khusus dalam kehidupan saya sebagai pelari hore, karena alhamdulillah akhirnya bisa Virgin Marathon. Yeay. Meskipun sebetulnya berlari bukanlah olahraga utama saya, karena selama ini lebih banyak bersepeda, ngikutin suami. Pada hari H, seperti biasa saya bangun jam 3 pagi. Setelah ibadah, mengecek ini, itu, dan sarapan ringan, yaitu madu, kopi, biskuit, dan pisang, saya warming up. Dan setelahnya, langsung, here we go, mulai lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau mencoba maraton karena ada resolusi pribadi sebelum berumur setengah abad. Saya ingin mencicipi bagaimana tersiksanya untuk ikut full maraton. Tapi karena sekarang masa pandemi, jadi race untuk yang resmi itu masih sangat terbatas. Akhirnya saya putuskan untuk lari maraton sendiri. Ini ditemani teman-teman yang sebetulnya mereka tuh suhu-suhu lari ya, jadi saya sebetulnya agak minder juga. Moga-moga saya diberi kekuatan, bisa tetap sehat, finish dengan strong. Sebagai pelari pemula, di KM awal saya sering tergoda untuk menaikkan pace karena merasa masih fit dan segar. Untung Mas Bruce dan Mas Gama sebagai pacer selalu mengingatkan untuk sabar dan menyimpan tenaga sehingga pace bisa stabil. Sampai KM 15, 20, 25, semua berjalan dengan membahagiakan dan masih bisa lari sambil ngobrol dan tertawa-tawa. Drama dimulai ketika memasuki KM 32. Kaki mulai berat, cuaca panas, lalu lintas juga sudah mulai ramai, membuat stamina terasa drop. Syukurlah teman-teman terus memberi semangat dan mengingatkan untuk terus minum agar tidak dehidrasi. Mungkin ini ya yang disebut hit the wall, yang para maratoner itu sering sebutkan. KM 35 badan semakin terasa lumrah. Namun memasuki KM 37 mulai nyaman kembali, seperti memiliki energi baru. Mungkin karena ada pesan ke otak bahwa larinya tinggal 5 km lagi loh, sebentar lagi finish. Itu mungkin sehingga secara psikologis menjadi motivasi yang luar biasa. Drama kembali terjadi ketika memasuki KM 40 karena cuaca yang semakin panas dan merasa sudah mau finish kok ya nggak sampai-sampai ya. Akhirnya di KM 41 saya slow down dan finally di KM 42, wow, bahagia sekali, I did it. Dalam jangka waktu hampir 6 jam finish dengan bahagia, tanpa cedera, dan masih bisa tersenyum, karena itulah yang paling utama. Ada perasaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ketika akhirnya bisa mewujudkan resolusi ini. Tentu perasaan bahagia, haru, dan bersyukur, serta terima kasih. Khususnya pada teman-teman, Mas Bruce dan Mas Gama yang sangat sabar menjadi pacer, Mbak Vita, Dr. Juna, Mbak Ica yang terus menemani dan menyemangati. Tak kalah penting tentu teman-teman yang sangat mensupport Virgin Marathon saya kali ini. Bagaimana? Apakah saya kapok? Harapannya semoga di tahun depan saya bisa ikut race secara resmi untuk maraton agar Virgin Marathon saya ini semakin afdol. Doakan semoga bisa berlatih dengan disiplin dan bisa mewujudkan impian saya ini. Salam sehat.
Dari pertama kan tadi Ibu, saya punya target maraton, full maraton 42 kilo. Pasti kuat Ibu. Cuma memang terberatnya di kilometer 30 sampai 35. Habis itu 35 ke 40 enak, terus 2 kilometer terakhir menguras kesabaran lagi. Tapi luar biasa Ibu. Di umur yang hampir setengah abad, luar biasa, mantap, mantap, mantap. Ya, selamat ulang tahun. Bu Atiko, semoga sehat selalu, sukses selalu, bahagia dunia akhirat, amin. Tetap semangat, sehat, dan sukses selalu. makin mantap aja, humble, terus mengayomi yang lainnya dan terus jadi panutan buat kita semua. Amin. Semoga sehat terus, panjang umur, kuat terus larinya. Hari ini maraton, besok-besok bisa ultra. Semangat, pokoknya habis ini remedi lagi, harus lebih baik lagi. Ya Bu ya, siap Bu, semangat. Hari Minggu kemarin bojoku berhasil menyelesaikan full maraton 42 km. Seperti impian sebelumnya, usia 50 tahun. Sebagai achievement jelita, jelang 50 tahun, tetap strong, tetap semangat, dan I love you. Selamat ulang tahun yang ke-50. Luar biasa ya, karena ini memang impian, setidaknya kepingin at least sekali lah gitu merasakan gimana sih siksaannya maraton itu. Tapi ternyata benar di KM 30, 35, 40 itu wow. Mental. Ya, mentalnya, tantangannya itu panas yang pertama ya. Yang kedua, begitu jam 9 itu kan sudah banyak sekali lalu lintas. Nah itu kadang mempengaruhi secara individu gitu, ke psikologis itu berpengaruh. Karena takut keserempet, takut. Tapi senang karena resolusi saya tercapai. Karena memang saya termasuk orang yang kalau punya tujuan itu sangat fokus. Kuncinya pasti harus latihan ya, latihan. Cuma kemarin memang tapernya aku agak kurang karena kemarin itu kan TDB di Solo ke Borobudur 127 kilo, habis itu ke Tanjakan, ke Nepal, Wan Java, yang seharusnya itu saat tapering gitu. Tapi tentu karena ditemenin ya, jadi kalau enggak mungkin give up gitu ya, kalau enggak pasti give up, tergoda untuk give up, tapi karena ditemenin dan teman-teman yang sangat capable, udah biasa ikut maraton, jadi paham gimana kita neken pace gitu ya, stabil pace. Kemudian mereka kan juga tahu titik-titik kritis kapan gimana gitu, jadi bisa memberikan motivasi. Kalau enggak pasti udah pengen jalan terus itu. Tentu ini achievement pribadi. Kalau saya kan bukan atlet, umur juga sudah tua ya, karena menginjak setengah abad. Tapi achievement pribadi sangat membuat puas. Karena pasti setiap orang punya resolusi, dan ini resolusi saya bisa terwujud. Senang sekali karena mungkin ketika kemarin Mas Ganjar itu nanya ulang tahun kepengen hadiah apa, saya bukan seseorang yang hadiah itu secara barang atau benda, tetapi sekepinginnya menginjak 50 tahun resolusi ini bisa terpenuhi. Jadi mungkin kalau orang menganggap aneh banget gitu ya, aneh banget keinginan kok menyiksa diri lari maraton, ngapain juga gitu. Tapi karena ini adalah benar-benar cita-cita ya, alhamdulillah, karena sekarang kan offline juga masih terbatas. Tapi dengan hari ini saya maraton seperti ini, tentu saya mengevaluasi diri juga karena kayaknya strength saya kurang gitu ya, mungkin harus ditambah, karena memang lari itu kan nggak bisa cuma lari sepeda gitu, walaupun sepeda tak jadiin cross training, tapi ternyata harus juga disupport yang lain. Strength itu sangat penting. Kemudian dan kalau harus disiplin ketika lagi tapering ya harus nggak usah tergoda dengan event-event lain gitu. Ya tapi ya alhamdulillah bisa finish meskipun ada catatan-catatan secara pribadi. Ya senyum sambil
perang sama diri sendiri ya Bun ya. Iya. Itu yang Iya, paling berat. perang sama itu, diri itu sendiri. PR Jadi banget. kalau sendirian memang aduh Iya. berat. Makasih banget loh. Apakah mak jegagi tiba-tiba saya lari maraton? Tentu saja tidak. Kita harus realistis, lihat juga persiapannya. Semuanya butuh proses. Borobudur maraton yang membuat saya jatuh cinta kepada olahraga lari. Dan di Bormar itulah race pertama saya dimulai. Awalnya menemani Mas Ganjar mengibarkan bendera start, tetapi euforia dan suasana membuat saya menjadi benar-benar ingin hanyut dalam lautan para pelari itu. Dari mulai ikut 10K, kemudian pada tahun 2019 naik kelas menjadi HM, akhirnya saya punya cita-cita, ingin suatu hari sebelum berumur 50 tahun, saya bisa Virgin Marathon. 3 bulan lalu, saya mencoba membuka-buka YouTube, melihat channel lari, kemudian ketika ada waktu luang, saya manfaatkan untuk membaca-baca artikel tentang persiapan maraton bagi pemula, termasuk bagaimana menyusun program latihan yang fleksibel, disesuaikan dengan kesibukan, bagaimana mencegah cedera, karena saya bukan atlet, maka tidak ada target waktu yang ketat. Akhirnya saya membuat jadwal sendiri dan berusaha untuk bisa disiplin terhadap jadwal yang saya buat. Meski terkadang agak sulit karena adanya aktivitas lain. Selama seminggu saya berusaha lari 3-4 kali. Selasa saya gunakan untuk istirahat selama kurang lebih 1 jam, mulai jam 5:15 atau setengah 6. Harapannya sebelum jam 7 olahraga saya sudah kelar. Rabu ini jadwal yang tentatif, kadang saya pakai untuk strength di rumah atau hill training, karena dekat rumah itu kan banyak tanjakan, jadi cukuplah kalau kurang lebih 1 jam naik turun tanjakan yang ada di sekitar rumah. Kemudian untuk Jumat, saya gunakan untuk isiran juga sekitar 1 jam. Hari Sabtu dipakai untuk cross training, seringnya sih ikut sepedaan Mas Ganjar. Sementara Minggu adalah jadwal long run saya. Jadwal long run ini yang benar-benar saya berusaha untuk disiplin. Kalau hari Minggu terpaksa ada acara, harus saya ganti di hari yang lain. Apa itu Jumat, Sabtu, atau hari lain yang saya bisa alokasikan waktu. KM untuk long run juga saya tingkatkan secara gradual, mulai dari 13K sampai akhirnya latihan terjauh saya adalah 30K 1 bulan yang lalu. Untuk hari Senin dan Kamis, saya memang biasanya off workout, atau kalau pas waktu memungkinkan, saya lakukan stretching sendiri di rumah dengan membuka channel yoga for beginner. Sudah banyak sekali channelnya dan instrukturnya juga dari berbagai negara, tinggal kita pilih sendiri dan gratis. Outfit yang saya pakai untuk lari kali ini adalah yang pernah saya coba ketika long run terjauh, yaitu 30K. Karena saat saya memakai 1 bulan yang lalu, tidak ada efek seperti blister, lecet, atau reaksi negatif lainnya, mulai dari jersey, sepatu, kaos kaki, dan lain-lain. Karena nasihat dari para coach dan senior selalu mengingatkan, jangan pakai sesuatu yang baru atau belum pernah kita coba pada hari H. H-3 saya mulai carbo loading, yaitu banyak makan karbohidrat dan protein, mengurangi gorengan, dan menghindari makanan pedas. Karbohidrat yang saya pilih selain nasi tentu saja adalah ubi jalar dan singkong rebus. Untuk buah saya pilih pisang dan alpukat, sementara untuk protein telur rebus karena yang paling gampang. Untuk masyarakat tetap jaga gaya hidup sehat dari sisi makanan, terus kelola stres, dan yang penting itu juga olahraga.